Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Selesai. Oke, baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita terlebih dulu mereview pertemuan pada pekan lalu. Pekan lalu kita sudah mempelajari mengenai haji dan umroh, baik itu mengenai dari pengertian, syarat dan rukun, wajib dan tata cara pelaksanaan haji dan umroh. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ketentuan makanan halal dan haram. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini secara garis besar kita akan mempelajari mengenai pengertian makanan halal, jenis-jenis makanan halal, kemudian manfaat mengkonsumsi makanan halal, kemudian ada pengertian makanan haram, kemudian ada jenis-jenis makanan haram, kemudian ada akibat atau dampak negatif dari mengkonsumsi makanan haram, kemudian yang terakhir adalah sebab-sebab yang melatar belakangi makanan menjadi halal ataupun haram. Selanjutnya bisa dilihat di gambar yang telah saya cantumkan. Bisa dilihat gambar apa itu? Ya benar, itu adalah yang pertama adalah gambar olahan daging babi. Kemudian yang kedua adalah gambar dari saren. Yang ketiga adalah gambar minuman keras ya. Jadi ketika gambar tersebut adalah gambar-gambar yang menunjukkan bahwa makanan atau minuman yang diharamkan dalam Islam. Tentunya sebagai seorang muslim tidak diperkenankan bagi kita semua untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Pengertian makanan halal. Apa itu pengertian dari makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain bahwa semua makanan, baik itu berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain, pada dasarnya adalah halal dan baik, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Dalil dari makanan halal adalah surat Al-Baqarah ayat 168 dan juga surat Al-Maidah ayat 88. Dari kedua ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa makanan atau minuman yang halal bagi seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah halal, artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Yang kedua adalah baik atau thayyib, artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan, serta tidak mengandung sesuatu yang dapat membahayakan manusia. Selanjutnya adalah manfaat mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama adalah mendapatkan ridho Allah. Selanjutnya menumbuhkan akhlakul karimah dan terhindar dari akhlak madmumah. Yang ketiga adalah menjadi sumber tenaga. Yang keempat menjaga kesehatan karena setiap makanan dan minuman telah dikonsumsi bergizi dan baik. Yang kelima menjaga akal dan hati seorang. Dan yang keenam adalah rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia akhirat. Selanjutnya adalah pengertian dari makanan haram. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti makanan tersebut adalah halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara pasti memiliki dampak buruk bagi kesehatan kita. Sebaliknya, meninggalkan makanan dan minuman yang dilarang syara pasti ada faedahnya dan mendapatkan pahala. Selanjutnya adalah jenis-jenis makanan haram. Makanan haram terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah haram li zatihi atau makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya adalah hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Seperti yang pertama daging babi, kemudian darah, kemudian ada khamar atau minuman keras. Yang selanjutnya adalah makanan yang haram li ghairihi atau makanan yang diharamkan karena faktor eksternal. Maksudnya adalah hukum asal makanan tersebut adalah halal, tetapi karena ada sesuatu atau proses yang terjadi pada makanan tersebut sehingga makanan tersebut menjadi haram. Yang pertama adalah bangkai. Bangkai yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil pemburuan. Jenis-jenis bangkai adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah al-muhannikoh, yaitu binatang yang mati karena tercekik. Yang kedua
al-mauquzah, yaitu binatang yang mati karena terkena pukulan keras. Yang ketiga adalah al-mutaraddiyah, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Kemudian ada an-natihah, yaitu binatang yang mati karena ditandu oleh binatang lainnya. Yang kelima adalah binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas. Yang keenam, semua binatang yang mati tanpa penyembelihan, misalnya seperti disetrum. Yang ketujuh, semua binatang yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah. Yang kedelapan, semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah. Yang kesembilan adalah semua bagian tubuh hewan yang terpotong atau terpisah dari tubuhnya. Akan tetapi ada juga jenis bangkai yang tidak diharamkan dalam Islam, yaitu yang pertama adalah ikan, karena dia termasuk dalam hewan air dan telah berlalu penjelasannya bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali katak. Kemudian yang kedua adalah belalang. Jadi dua pengecualian tersebut adalah hewan atau bangkai yang boleh dimakan dalam Islam. Kemudian adalah semua makanan yang halal yang tercampur najis. Contohnya adalah mentega, madu, susu yang tercampur kotoran ayam. Kemudian makanan dan minuman yang diperoleh dari usaha yang dolim seperti mencuri, merampok, korupsi, judi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah dampak negatif dari mengkonsumsi makanan yang haram. Tentunya makanan tersebut akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Yang pertama adalah merusak keimanan seseorang. Yang kedua adalah amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang dapat merusak hati seseorang. Selanjutnya adalah mendapatkan dosa. Demikian tadi penjelasan mengenai ketentuan makanan halal dan haram dari Pak Guru. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung menuju ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Pak Guru akan membagi siswa-siswa menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 3 orang. Oke, sudah siap? Kelompok pertama akan saya beri pertanyaan, yaitu apa yang akan kamu lakukan ketika tetangga non-muslim memberikan olahan daging yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kelompok kedua, usaha apa yang kamu lakukan untuk menyeleksi makanan halal ketika kamu sedang jajan di pinggir jalan atau di rumah makan umum. Dan kelompok terakhir, yaitu pertanyaannya, dewasa ini marahnya kita jumpai kuas makanan yang terbuat dari bahan non halal dalam kurung bulu babi. Bagaimana tindakan kita menyikapi hal tersebut, terutama dalam lingkungan keluarga? Silahkan didiskusikan, Pak Guru beri waktu 5 menit, kemudian nanti akan Pak Guru minta untuk dipresentasikan di depan kelas. Baik, waktu habis, silahkan dipresentasikan dari kelompok 1. Oke, baik, selanjutnya kelompok 2. Oke, baik, selanjutnya kelompok 3. Ya, bagus sekali presentasi dari anak-anak. Oke, Bapak akan memberikan tambahan ya. Jadi untuk yang pertama tadi, apa yang dilakukan ketika kamu diberi tetangga non-muslim memberikan olahan daging yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Tentunya ketika kita diberikan olahan daging tersebut dan kita tahu bahwa daging tersebut binatangnya disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam, maka jadi yang harus kita lakukan adalah menolak pemberian tersebut. Akan tetapi tetap kita memberikan penjelasan kepada tetangga kita bahwa dalam agama Islam yang seperti ini tidak bisa dikonsumsi oleh kita. Daripada mubazir tidak termakan, sayang, lebih baik kita dari awal menolak, akan tetapi tetap dengan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada tetangga kita sehingga tetangga kita tidak merasa sakit hati. Kemudian yang kedua adalah usaha apa yang kamu lakukan untuk menyeleksi makanan halal ketika kamu jajan di pinggir jalan atau di rumah makan umum. Tentunya di setiap rumah makan ataupun tempat jajan di pinggir jalan itu rata-rata pasti memberikan logo halal dalam tokonya tersebut. Artinya
kita sebagai seorang muslim bisa melihat bahwa toko itu sudah menjual makanan yang halal. Jadi ketika kita mendatangi sebuah toko dan tidak terdapat logo halal di toko tersebut, alangkah baiknya bagi kita untuk menanyakan kepada pemilik atau pegawai toko apakah di toko ini makanan yang dijual itu halal atau tidak. Karena sebagai seorang muslim tentu kita harus memastikan bahwa yang kita makan, yang kita beli itu adalah produk yang halal. Kemudian yang ketiga adalah sering kita jumpai kasus bahwa kuas makanan itu terbuat dari bulu babi. Tentu yang seperti ini tidak diperkenankan dalam Islam, karena ketika makanan tersebut sudah terkena bulu babi, tentu makanan tersebut menjadi najis, dan makanan yang najis tidak bisa dimakan dalam Islam. Tentu kita harus mencari kuas makanan yang terbuat dari bahan yang halal. Dan kita juga dalam lingkungan keluarga tentu kita harus mengingatkan kepada mungkin bapak ibu kita atau kakak kita bahwa sekarang sudah marak kuas makanan yang terbuat dari babi. Maka dari itu silahkan kita mengajak kepada keluarga kita untuk membeli kuas yang berasal dari produk non babi atau berarti produk yang halal. Ya, demikian tadi sepertinya cukup penjelasan dari Bapak. Untuk pelajaran kali ini kita cukupkan saja. Kita sudah hari ini sudah membahas banyak mengenai ketentuan dan makanan halal dan haram. Untuk selanjutnya silahkan dikerjakan soal di halaman 183 mengenai soal abesen dan uraian. Kemudian nanti untuk pekan depan kita akan bahas. Mungkin hari ini dari Bapak cukup. Tetap semangat selalu dalam menuntut ilmu. Jangan lupa ketika kita tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka mau nggak mau kita akan merasakan yang namanya pedihnya kebodohan. Itulah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i untuk memotivasi para thalabul ilmi agar tetap semangat menuntut ilmu. Dari Bapak cukup. Apabila ada salah kata, marilah kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.